A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyriki. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menambahkan kepada kita berbagai karunia, menambahkan keimanan kita atas amal-amal yang Allah berikan, Allah mudahkan di bulan Ramadan, menambah amal yang kita lakukan di bulan Syawal. Semoga bulan Dzulqa'dah saat ini menjadi bulan yang akan bisa kita tata kembali, sehingga kita akan bisa menyiapkan hari-hari ke depan sampai bertemu dengan Ramadan lagi dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam amal-amal yang produktif. Ibu-ibu rahimakumullah, kita mengingat kembali, masih segar dalam ingatan kita tentang Ramadan yang Allah sengaja hadirkan setiap tahun dalam kehidupan kita, agar kita kembali bisa membingkai, mengevaluasi kehidupan kita selama setahun, dan kemudian menata kembali gambaran kehidupan yang produktif yang oleh Allah tuntunkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hikmah dari Ramadan yang kita selalu dipersilahkan, didorong, difasilitasi, diberikan kesempatan untuk selalu bersyukur dengan menampakkan kepuasan, kegembiraan terhadap berbagai amal yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita giatkan berbagai amal yang akan memudahkan, melapangkan, memberkahkan kehidupan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, seperti kita sering sampaikan, tema besar kehidupan, perjalanan hidup kita adalah menghidupkan iman. Kenapa? Karena imanlah yang akan mendasari proses kehidupan dalam beramal. Imanlah yang akan meningkatkan nilai amal kita, yang akan bermanfaat untuk kemudahan, kelapangan, dan keberkahan. Sering kita dengarkan ayat yang memberitahukan, menyatakan tentang keimanan, Man amila sholihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falatuhziyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan iman, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan hayatan thayyiban, kehidupan yang baik, kehidupan yang selalu pas dengan hal-hal yang bermanfaat dan meningkat dalam masing-masing kehidupan kita.
Atau ayat yang menyebutkan waladina amanu wa aminus solihah wa amanu bimanuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim, ya, kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Bahwa ketika seseorang itu konsentrasi pada hidupnya keimanan, kemudian menyibukkan diri di dalam amal soleh, ya, kemudian menegakkan risalah kebenaran, ya, sehingga akan terus bisa ditingkatkan dan dipertahankan dari generasi ke generasi, maka Allah pun akan janjikan kepadanya dua hal besar. Yang pertama, kafaro anhum sayiatihim, ditutup kesalahannya, ditampakkan, ya, diberitahukan kepada dunia tentang kebaikan kita. Dan itu merupakan hal yang pertama. Sebelum Allah memperbaiki seseorang, maka Allah akan berkenan menutup kesalahan-kesalahan, memancarkan kebaikan. Kalau dalam kehidupan kita itu masih banyak caci maki, masih banyak hinaan, masih banyak hal yang menunjukkan adanya kesalahan, aib-aib kita, mungkin kita kurang bagus di dalam melaksanakan tiga hal tadi, ya, menghidupkan iman, sibuk beramal soleh, dan menegakkan risalah. Kadang kita tuh banyak memadati atau banyak menyibukkan, ya, hidup kita itu dengan hal-hal yang bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa menikmati, ya, bagaimana kita itu bisa, ya, bersenang-senang dalam kehidupan, ya, tetapi tidak berada pada tiga hal tadi. Sehingga kemudian Allah tidak menutup kesalahan kita. Setelah kemudian Allah menutup kesalahan kita, kemudian memancarkan kebaikan, ya, maka Allah akan berikan wa aslaha balahum, yaitu kelanjutan atau terus-menerus Allah akan memberikan perbaikan-perbaikan dalam proses kehidupan kita. Perbaikan itu berupa perbaikan hati, ya, yang dicondongkan kepada hal-hal yang baik dan membangun. Perbaikan itu berupa mencerdaskan cara berpikir kita sehingga punya pilihan-pilihan yang efektif, ya, efisien, bahkan kemudian menjadikan kecepatan kita mendapatkan hikmah, ya. Yang ketiga, kemudian perbaikan terhadap fisik, ya, diperkuat fisik kita untuk berbuat baik yang banyak, dan akhirnya Allah meningkatkan taraf kehidupan manusia. Jadi kalau secara teori syariah itu tidak ada orang baik yang akan mati sia-sia. Orang baik yang kemudian tidak bisa terurus, ya, bahkan tidak bisa berbuat, orang baik yang tidak bisa berbuat baik itu enggak ada. Karena Allah memberikan jaminan, asal tadi ketetapan yang diberikan Allah kepada kita itu kita ikuti. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, saya ingatkan kembali bahwa kenapa Allah memberikan tema besar dalam menghidupkan iman, karena kehidupan imanlah yang akan membawa kita pada niatan yang ikhlas, yaitu hidup untuk Allah, ya, bukan agar kita sekedar bisa hidup, agar kita kemudian senang, agar kita bisa menikmati, agar kita mendapatkan banyak hal, bukan. Namun membersihkan proses kehidupan itu untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan sebenarnya kepada kita kecuali untuk mukhlishina lahuddin, membersihkan jalan kehidupan kita sehingga seluruh yang kita lakukan, ya, seluruh yang diperintahkan itu bisa disempurnakan, dan kemudian Allah memberikan dampak, ya, yang sangat luas, tidak sekedar pada diri kita, tidak sekedar pada keluarga, namun energi positif itu akan dipancarkan semakin luas, ya, mempunyai medan magnet yang semakin kuat. Nah, yang disebut niatan yang ikhlas, ya, maka kita bincangkan, kita disuruh meluruskan niat yang disebut niatan yang ikhlas itu yang pertama nyangkut perintah. Hidup itu memang terkait erat, ya, dengan perintah-perintah Allah kepada manusia. Allah sebagai Al-Khaliq kemudian mengatur, ya, perjalanan yang sedemikian rupa agar menghasilkan bagian yang sangat
baik dan terus berkembang, ya, maka Allah perintahkan beberapa hal kepada manusia, ya, untuk menguji, ya, apakah dia itu hidup untuk Allah dan kemudian akan mendapatkan kemanfaatan yang dijanjikan, atau sekedar survive, bisa hidup, menikmati, ya, bersenang-senang dan lain sebagainya. Yang kedua, cara pelaksanaan, ya, karena memang itu ujian berat bagi manusia. Banyak sekali sekarang orang itu yang mengerti perintah, ya, karena pengajian ada di YouTube, ada di WA, ada di mana-mana, sehingga ternyata kebaikan hati seseorang yang memang sudah ditanamkan Allah itu kemudian terusik bangkit, ya, dengan. Namun kadang-kadang manusia itu suka mencari cara sendiri, tidak seperti ketetapan, sehingga hasilnya pun tidak akan sesuai, ya. Sudah sering kita sampaikan, cara itu menjadi bagian yang penting yang mempengaruhi kualitas amal, ya, mempengaruhi kualitas amal, sehingga itu sangat harus diperhatikan, menjadi bagian yang diujikan kepada kita nilainya, ya. Untuk itu banyak sekali kaidah yang mengatakan ada orang yang puasa hanya mendapatkan lapar, ya, ada orang yang berlelah-lelah, ya, berlelah-lelah umroh haji, tapi nilainya seperti hanya piknik, ya, piknik ke tempat-tempat dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan foto yang banyak dan lain sebagainya, tapi kaidah-kaidah akhiratnya kemudian tidak didapat. Kenapa? Karena cara, ya, pelaksanaan yang tidak begitu diperhatikan. Nah, untuk itu ibu-ibu rahmatullah, ya, kalau dalam contoh kecil dalam kehidupan, ya, sudah sering saya sampaikan cara pembuatan bubur sumsum, ya, cara pembuatan bubur sumsum. Ada dua cara. Yang pertama, kita didihkan air. Kemudian tepung beras itu kita larutkan dalam sedikit air. Setelah air mendidih, kemudian kita campurkan, kemudian kita udek sebentar, kemudian jadi. Cara yang kedua, tepung itu langsung kita aduk pada air dingin di dalam panci itu, kemudian kita panaskan, kita aduk terus, ya, dan jadi. Sekilas bentuknya itu sama, ya, namun akan berbeda pada rasa, ya. Yang pertama yang dididihkan dulu itu terasa enak, dan yang dari awal itu dimasukkan tepung, ya, kemudian diaduk sampai mendidih itu rasanya mentah, ya, rasanya mentah, masih rasa tepung, ya. Coba buktikan. Sekali lagi saya ingatkan, cara itu mempengaruhi kualitas hasil. Nah, untuk itulah ini sangat-sangat diujikan, karena apalagi manusia sekarang, ya. Misalnya begini, kita itu kepingin belajar baca Quran. Banyak sekali sistem 3 jam membaca, belajar Quran langsung bisa dengan lancar, gitu, ya. Ada juga sistem yang kita pakai, ada qiraat, ya, ada sistem bunda, ada sistem apa dan sebagainya. Tentu saja sistem itu akan memberikan hasil, ya, yang maksimal, ya, ketika memang kaidah-kaidah yang benar itu dimasukkan, ya. Nah, itu sangat ini, dan orang sekarang itu memang carinya instan, ya, pokoknya langsung bisa, gitu, ya. Maka ada orang yang kemudian tidak sabar belajar Quran lama, disalahkan terus, gitu, ya. Saya mending daripada belajar membaca lama, mending langsung menghafalkan Quran, ya, dan lain sebagainya. Dan itu kan tidak mungkin terjadi, karena memang urutan tata caranya itu memang harus benar, ya. Dan banyak sekali orang yang akhirnya proses pembacaan Quran itu sebenarnya zikir yang paling tinggi, yang kemudian menentukan, ya, mempunyai kebaikan yang banyak itu membaca Quran terus menerus. Kenapa? Karena itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang munafik. Hanya orang-orang yang menghidupkan iman, maka dia akan selalu bisa melakukannya, ya, cara. Kemudian yang ketiga, tertib. Niat yang ikhlas, ya, itu akan memastikan bahwa orang-orang yang beramal dengan ikhlas itu pasti tertib. Satu, menyempurnakan, ya, Yang kedua, melakukan terus-menerus, ya, satu, menyempurnakan, kemudian melakukan terus-menerus.
Kenapa? Kenapa itu penting? Karena ada orang yang ketika ditanya, kamu tuh kalau sholat bagaimana? Gitu ya. Kemudian dia bilang, sholat kok bagaimana? Sholat itu ya sudah sholat, mau diterima atau tidak ya terserah, saya enggak mikir, yang penting saya sholat. Nah itu orang yang tipenya tidak menyempurnakan. Ya, padahal banyak hal. Memang misalnya pengetahuan kita waktu SD ya tentu saja kualitasnya akan berbeda dengan pengetahuan SMP. Demikian juga dengan pengetahuan SMA, demikian juga dengan pengetahuan orang yang belajar ketika dia memang sudah matang. Namun kadang orang itu belajar sholat dari SD dan kemudian tidak pernah diperbaiki. Yang artinya begitu, maka ada orang yang tidak begitu memikirkan. Yang namanya takbiratul ihram itu pokoknya tangan diangkat ya. Mau begini, mau begini, mau begitu ya. Nah dia tidak begitu memikirkan. Atau kemudian bersedekah. Ada yang parah sekali bersedekah kemudian meletakkan tangan kiri itu di atas. Karena pikir dia yang penting sedekah. Nah itu tadi. Dan dalam banyak aktivitas duniawi ya, orang yang tidak bisa menyempurnakan amalan ya, segala sesuatu pasti selesai setengah-setengah, itu sangat mencerminkan bagaimana dia beribadah di dalam melakukan hal-hal itu, sehingga membentuk kepribadian yang kurang bisa menyempurnakan. Bahkan kemudian Allah dalam sebuah disampaikan Rasul dalam sebuah hadis, kalau ada orang itu yang membangun ya, menyempurnakan kewajiban, tidak sekedar melaksanakan menyempurnakan kewajiban, maka dia akan dimadui, yaitu dibuat oleh Allah apa saja yang dilakukan itu disukai orang lain dan kemudian diakhirkan dalam keadaan beramal soleh. Itu sampai sedemikian ya, hadiah orang-orang yang memang berupaya untuk menyempurnakan dan kemudian melakukan terus-menerus. Nah bagian orang berniat ikhlas sampai bisa tertib, nah dia akan sampai pada posisi yang istiqomah. Istiqomah. Kenapa? Itu posisi yang sangat penting ya, itu posisi yang sangat penting. Karena orang yang istiqomah lah ya, yang kelak kemudian mendapatkan bagian bahagia dalam kehidupannya. Orang yang beristiqomah terhadap amal-amal yang dilakukan, bukan melakukan semua amal, bukan. Orang istiqomah itu orang yang selalu menyempurnakan, ya, menyempurnakan amal-amal yang dia lakukan. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang ketika berniat beramal, maka dia tidak akan melepaskannya, dia akan terus-menerus, dan ketika menambah amal, maka bertambah juga amalnya sampai akhir, ya. Bukan. Jadi amal itu tidak karena kita pengalaman pernah ngaji, bisa ngaji, pernah hafal, ya, pernah pengajian, bukan. Tetapi ketika seseorang berniat mengambil sebuah amal, maka dia pun akan terus menjaga, mempertahankan, menyempurnakan, dan kemudian menambah berikutnya. Itu yang disebut istiqomah. Nah, istiqomah inilah yang kemudian mendapatkan jaminan oleh Allah, ya, yaitu dia berada pada kehidupan yang optimisme, punya jiwa, ya, jiwa optimisme yang tinggi, ya. Kenapa bisa begitu? Karena Allah mencabut rasa takut terhadap masa depan. Perlu kita ketahui, ya, perlu kita ketahui bahwa ya kehidupan sekarang itu ya memang banyak yang kemudian terhenti dan kemudian menyebabkan orang itu merasa terbebani, kemudian tidak ya suka marah, banyak hal yang kemudian terjadi kejahatan ya karena dia kalut ya terhadap masa depan yang nanti akan dihadapi gitu ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang orang baik, orang pinter ya, kemudian stres ya dan lain sebagainya ya, maka dicabut rasa takut karena orang beriman itu mengerti bahwa Allah itu punya kehendak, bahwa dunia itu digariskan ya, tidak semua peribahasa yang ada di dunia itu bisa dicapai ya, bahwa orang yang orang yang suka menabung ya kemudian juga akan menjadi kaya raya, belum tentu juga. Bahwa orang yang cantik akan berjodoh dengan orang yang cakep, belum tentu juga.
kalau kita itu nyari orang suami atau istri yang pinter agar anaknya pinter-pinter, belum tentu juga. Karena dunia itu digariskan. Sedang orang beriman itu tahu bahwa amalan-amalan akhirat itu dijaminkan dalam kehidupannya. Sehingga dia punya optimisme yang kuat apapun karunia yang diberikan kepada dia. Hatta dia itu dilahirkan sebagai anak yang cacat atau barangkali digariskan menjadi orang yang memiliki rezeki yang tidak terlalu banyak ya dan lain sebagainya, dia tetap optimis karena bagian-bagian akhirat itulah yang kemudian akan memudahkan, melapangkan dan memberkahkan kehidupannya. Yang kedua, orang istiqomah itu oleh Allah akan diberikan ketenangan, tidak sedih, tidak galau, tidak iri ya. Kenapa ya? Karena tadi Allah mencabut kesedihan. Ya, dari apa-apa yang dilihat. Sedih itu biasanya datang dari apa-apa yang dilihat ya. Sehingga dia merasa tenang tadi bahwa segala sesuatu itu ya itu digariskan dan Allah menggariskan ada orang yang kurang beruntung tidak kaya misalnya bukan karena dia aniaya, tapi Allah lipatkan bagian-bagian amal akhirat karena sesungguhnya kehidupan yang sungguh yang benar-benar tidak akan berhenti adalah kehidupan di akhirat. Kemudian yang terakhir bahagia. Bahagia ya digembirakan dengan amal-amal yang bisa dilakukan. Nah, kehidupan yang seperti itu ya kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang akan memberikan produktivitas yang tinggi ya karena dia akan tampak selalu ceria, bisa bersyukur ya, kemudian punya produktivitas yang amal karena tidak diganggu oleh perasaan-perasaan yang menghimpit ya, menghimpit. Itulah sebabnya kenapa ini menjadi tema besar kehidupan. Dan saya pikir itu sudah sering kita sampaikan ya, dalam berbagai pertemuan ya. Maka kita akan lanjutkan ya langkah-langkah yang harus kita lakukan ya di bulan Dzulqa'dah ini. Bulan jeda. Allah memberikan waktu istirahat yang sedikit untuk menata kembali kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Sehingga dalam 1 bulan proses penataan kebiasaan ini maka akan diberikan hadiah di akhir ya, di awal bulan Dzulhijjah. Yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu semua amal disamakan pahalanya dengan pahala jihad. Nah, pahala jihad itulah yang diberitahukan minimal berlipat 700 kali lipat ya. Nah, sehingga itu hadiah. Kalau ada seruan-seruan yang disampaikan kepada manusia bahwa Allah akan melipatkan, memberikan kemudahan yang banyak, itu dihadiahkan kepada orang-orang yang memang berjuang ya untuk menata dan membangun kebiasaan-kebiasaan berbuat baik ya. Nggak ada kalau ada orang mengatakan aku tuh sebenarnya ya biasa-biasa saja, nggak pernah pengajian, nggak pernah ngaji, sholat ya biasa saja, tapi alhamdulillah puasa kemarin aku mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah doa saya itu pagi dikabulkan, sore dikabulkan pagi, itu pasti cerita dari sinetron ya. Karena secara kaidah secara pelaksanaan Allah itu akan memberikan bagian yang bukan sekedar disolu ya, bagian yang akan meningkatkan manusia tentu saja dengan kerja keras ya. Sampai dikatakan ujian yang berat, aktivitas yang berat ya, di balik itu ada bagian yang besar. Mari kita berjuang untuk meluruskannya. Yang pertama adalah niat bahwa hidup adalah ibadah ya. Bahwa hidup untuk ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Untuk ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Nah, kenapa ibadah ya, hidup untuk ibadah ini menjadi bagian yang penting yang menjadi ketetapan Allah. Karena ibadahlah yang oleh Allah dijadikan sebuah fasilitas untuk membentuk karakter ya, untuk membentuk karakter. Yang pertama, karakter untuk bersegera dalam perintah. Sehingga orang yang bersegera dalam perintah ya, segera melaksanakan, segera menyempurnakan, dia akan mempunyai disiplin yang tinggi.
Dan ini karakter dasar yang diberikan kepada manusia agar dengan itu ditumbuh kembangkan. Kalau karakter ini tidak tercapai, ya, orang melalaikan. Misalnya begini, ada orang tuh bangun jam 10. Bangun jam 10, ditanya, sudah sholat subuh belum? Ya jelas belum lah, orang aku baru bangun, bagaimana sholat subuhnya gitu ya. Itu pasti orang yang tidak konsentrasi pada ibadah ya. Dan itu pasti bukan orang yang disiplin. Maka Allah pun tidak akan meningkatkan karunia ya pada tahap berikutnya. Jadi tahap pembentukan karakter dasar itu adalah bersegera dalam perintah. Itu dalam segala bidang. Maka saya sering sampaikan kepada ibu-ibu di majelis ya. Kenapa majelis itu ada ketentuan waktunya ya. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu ketika mulai hari libur, mulai majelis kembali untuk diingatkan bahwa majelis dimulai jam 8. Kenapa? Itu untuk membangun sikap bersegera. Agar kita punya disiplin yang tinggi. Karena karakter itu akan menjadi bagian dasar yang Allah akan memperhatikan kita. Karakter yang kedua adalah lebih perhatian, lebih detail. Yaitu orang yang melakukan hal-hal atau amal-amal yang diistimewakan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang yang soleh. Itu kriterianya. Bukan menjadi bagian yang istimewa dari diri kita ya. Kalau dalam bahasa manusiawi yang diistimewakan dari dirinya, 1 hari ulang tahun ya, 2 saat-saat yang menggembirakan, yaitu saat apa? Saat piknik, saat kuliner dan sebagainya. Itu tidak masuk menjadi kriteria ya. Allah sampaikan orang yang akan diistimewakan, orang yang akan mendapatkan keajaiban dalam hidup adalah orang yang bisa, orang yang mampu, orang yang punya perhatian pada hal-hal yang diistimewakan oleh Allah. Ya. Salah satu contoh misalnya kemarin di bulan Syawal. Apa yang diistimewakan di bulan Syawal? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena 6 hari di bulan Syawal itu melengkapkan puasa Ramadan sehingga dia mendapatkan bagian, mendapatkan catatan, mendapatkan nilai puasa setahun penuh. Ya, sehingga ketika kemudian tidak bisa menambah dengan puasa sunnah karena disebabkan kesehatan, karena disebabkan kesibukan, apalagi kalau ibu-ibu itu menunggu izin dari suami ya dan sebagainya, ibu menyusui melihat anaknya ya dan sebagainya, dia sudah tercatat puasa setahun penuh. Dan ketika itu dilakukan setiap tahun, maka hampir seluruh hari dalam kehidupannya mendapatkan nilai puasa yang akan memuliakan kehidupannya. Yang kedua di bulan Dzulhijjah. Apa keistimewaan bulan Dzulhijjah? Ya, sering kita sampaikan kalau datang bulan Dzulhijjah maka berhajilah kamu. Kalau kemudian tidak bisa maka berkorbanlah kamu, ya kan? Jadi ketika bulan Dzulhijjah jangan sekedar siap-siap jadi panitia korban. Tapi yang akan mendapatkan nilai keistimewaan adalah orang yang berkorban. Kenapa? Ada orang biasa yang kemudian berkorban. Ya karena dia mengistimewakan perintah itu. Sehingga Allah pun memberikan keajaiban bahwa dia bisa. Ya, bahwa dia bisa. Orang mengatakan loh korban itu kan gak sedikit uangnya. Faktanya kalau kita berbicara tentang HP misalnya. Ketika HP itu rusak, ketika HP itu pecah, maka orang akan, waduh gimana HP ku pecah, Allah sudahlah diikhlaskan aja, beli saja yang baru ya. Misalnya begitu. Dan dalam waktu seminggu itu terselesaikan. Dan orang itu tidak kepikiran, ya memang sih mahal tapi kan itu kemanfaatan banyak. Bahkan ketika dia tidak beli HP itu diprotes yang lainnya. Aku bagaimana bisa menghubungi kamu kalau kamu tidak punya HP? Kalau kamu tidak punya duit ini tak pinjami dulu, kamu nyicil aku dan lain sebagainya. Semuanya selesai begitu saja. Namun ketika kita berbicara tentang korban yang diistimewakan, karena itu tidak menjadi agenda yang istimewa, maka ya kelewat begitu saja. Ya. Ada yang mengatakan, Pak, korban enggak Dzulhijjah ini? Emang yang dikorbankan siapa kamu? Katanya gitu. Ya, artinya banyak hal. Kita tuh kalau anaknya minta dibelikan sepeda motor lebih, kita bisa pandang, wes pokoknya bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, dan bisa. Entah itu bentuknya kredit, entah itu bentuk gimana ya. Kenapa ya tadi?
bagian orang-orang yang kemudian mengistimewakan, maka oleh Allah diistimewakan. Haji juga begitu. Orang katakan, wah haji sekarang mahal, umroh mahal. Siapa yang akan berangkat? Buktinya banyak. Banyak keajaiban yang Allah berikan. Ya salah satu yang kemarin sering kita mencontohkan dalam perjalanan beramal itu ya, ada seorang ibu ya di sana di pasar Johar sana, hanya sekedar jualan minuman ya, ada jeruk, ada teh, ada kopi, nanti kalau sudah diminum diganti lagi dan sebagainya. Kemudian ditanya ya kuli-kuli yang ada di sekitar yang pada minum, Mbah, apa Mbah cita-citanya yang belum tercapai katanya. Ya sekarang ngulon le haji. Maka pada ketawa, wes Mbah rasa dipikir ya. Haji itu mahal, rasa dipikir, kok nek dipikir malah sakit, malah nggak ada yang jualan minuman, katanya gitu. Apa kata mbahnya itu? Aku tuh memang ra duwe duit le, tapi Gusti Allah itu sugih. Aku memang tidak punya uang, tapi Allah itu maha kaya. Pokoknya yang penting aku bisa ya, bisa seneng ya, bisa seneng melaksanakan amal-amal. Mudah-mudahan Allah mengijabahi, dan faktanya Allah mengijabahi, beliau bisa berangkat. Itu keajaiban. Kenapa ya? Itu keajaiban yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memang mengistimewakan ya hal-hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, yang tertinggi adalah beramal ya dengan gembira dan penuh kecintaan. Beramal dengan gembira dan penuh kecintaan. Maka Allah akan memberikan balasan lebih dari yang dia bayangkan. Bahkan dia tidak membayangkan sama sekali, ya kan? Nah, hal-hal itu sering kita contohkan ya. Nah, banyak orang yang sekedar dengan Al-Fatihah ya diberikan kehidupan oleh Allah lebih dari yang dia bayangkan. Sekedar dia banyak istighfar ya, Allah menolongnya mengangkat dari berbagai kesulitan dalam kehidupannya ya, sudah sering saya contohkan. Nah, 3 hal ini itu menjadi hal yang penting yang perlu kita latihkan dalam proses kita beribadah. Kenapa? Jaminan perhatian yang Allah berikan pada kita itu tergantung bagaimana kita membangun kebiasaan kita dengan karakter-karakter yang sudah ditetapkan. Kenapa? Kenapa Allah berikan hal-hal seperti ini? Karena yang namanya menyempurnakan ibadah itu tidak sekedar aku sholat dengan baik, tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan rukun Islam. Itu yang disebut menyempurnakan. Kalau ada orang baca, ya Allah, aku tuh hidupku hanya kepingin bagaimana bisa menyempurnakan ibadah. Itu mulai dari dia memelihara syahadat sampai haji, ya sampai haji semua. Dan itu kalau dalam bahasa kita, lah saiki orang duit bagaimana kita ngaji, makanya kita harus bekerja keras, harus bekerja, belum tentu. Ya, ketetapan Allah walaupun itu bahasa dunianya, namun Allah jaminkan orang mukmin itu akan bisa menyempurnakan dengan melakukan ibadah dan menghasilkan karakter-karakter yang oleh Allah dipercayakan kepadanya. Ya, kita lihat rukun Islam itu satu syahadat. Bagaimana manusia itu bisa menjaga syahadatnya, menjaga keyakinannya, ya, menjaga syahadat, menjaga keyakinan, ya. Kalau bahasa Indonesianya itu keyakinan. Menjaga syahadat, menjaga keimanan, menjaga keyakinannya. Tentu saja dengan mengilmui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui. Dan mengilmui itu menjadi lebih efisien dan mendatangkan rahmat yang besar ketika berada dalam majelis. Kenapa? Karena dalam majelis itu rahmat turun besar. Rahmatlah yang membuat manusia itu mempunyai harga yang tinggi di hadapan Allah. Rahmatlah yang akan memasukkan manusia itu ke surga. Bukan karena banyaknya ilmu yang kita punya, bukan karena banyaknya amal yang bisa kita lakukan, namun rahmatlah yang akan bisa menjadikan manusia
itu mendapatkan kekuatan yang besar untuk memancarkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Rahmat yang pertama itu didapat dari bagaimana dia taat. Atiullah wa atiur rasul la'alakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan memberikan rahmat. Tentu saja rahmat itu diberikan sesuai dengan kualitas dari amalnya. Banyak kan rumah-rumah itu ya ada sholatnya, ya ada ngajinya. Wah, tapi setiap hari terjadi kegegeran ya. Warga apalagi subuh, bapaknya belum bangun, anaknya belum bangun ya, kemudian Pak bangun Pak ya, sholat, kurang tahu sholat ya, sholat, laki-laki itu sholat ke masjid kok kayak perempuan wis macam-macam ya, karena digugah dengan lembut tidak bisa ya. Maka bapaknya bangun marah-marah juga, apa dikira kamu tuh sholat terus tuh kemudian jadi lebih baik, macam-macam. Akhirnya sudah ya wis karemu sholat. Habis sholat karepe wirid, geger delok anake belum bangun wis mamut dan sebagainya. Begitu setiap hari. Bagaimana rahmat itu akan turun walaupun mereka itu sholat, mereka zikir, mereka baca Quran, mereka berdoa. Namun energi positifnya sangat kuat. Nah, kenapa majelis? Majelis adalah satu-satunya tempat rahmat turun dengan instan. Rahmat turun dengan instan. Orang yang ada di majelis, taruhlah amalnya itu belum besar, maka dia mendapatkan rahmat yang besar. Rahmat yang sama yang diambil dari orang yang mendapatkan rahmat yang tertinggi. Untuk itu saya mohon maaf ada ibu-ibu. Sering sekali, banyak sekali orang yang konsultasi. Biasanya saya tanya begini, ibu ikut kajian di mana? Ibu ikut kajian di mana? Ya, ada yang mengatakan saya tidak ikut kajian Bu. Maksud saya kajian itu tidak harus kajian sama saya, tapi ada di majelis. Saya tidak ikut Budiah. Saya dapat nomor Budiah dari orang yang ngaji di Budiah. Saya bilang kalau begitu jenengan ikut dulu bermajelis. Waktunya bisanya apa? Majelis kan banyak sekali. Masuk dulu ke majelis. Kenapa? Agar rahmat turun. Orang yang rahmatnya kecil bahkan tidak kepikir mencari rahmat, solusi sebaik apapun diberikan itu akan mental. Tidak bisa. Didoakan pun dia akan terdapat penutup. Jadi bermajlislah, ilmuilah, fa'lam anahu la ilaha illallah. Agar apa? Iman kita itu hidup. Agar mendapatkan vitamin. Sehingga ketika seseorang itu bisa beriman dan mengilmui terhadap imannya, maka dia menjadi orang yang mudah berbuat baik dan memudahkan orang berbuat baik. Sebaliknya ketika orang itu hanya suka ilmu yang agar dikatakan bahwa dia mengikuti perkembangan, tahu banyak ilmu ya, itu biasanya agak rumit. Bukannya kemudian tambah mudah berbuat baik ya, tapi selalu memandang rumit setiap amal ya, dan merumitkan orang lain untuk beramal. Repot jadinya ya. Untuk itu bermajlis. Yang kedua, sholat ya. Sholat itu urusan pribadi, maka tidak ada turunannya, tidak ada sambungannya. Karena itu mensucikan jiwa bolak-baliknya seperti daun yang diterbangkan angin ya. Dan orang itu diberikan dua sifat, fujuroha wa taqwaha, diberi sifat-sifat buruk dan diberi sifat-sifat yang baik. Maka ketika orang tidak pernah atau jarang bisa menahan ya sifat-sifat yang buruk, itu pasti kondisi tegaknya sholat juga dikhawatirkan ya. Kemudian yang ketiga zakat ya, mensucikan harta sehingga mencapai produktivitas ya. Artinya orang mengatakan, wow itu ya wis nggak kebayang. Zakat itu nisabnya 6,5 juta per bulan. Wow, orang langsung bilang, walah ya Allah ya. Kalau aku punya dikasih rezeki sebulan 6,5 juta, oh ya bisa saja. Insya Allah aku akan zakat. Kalimat seperti ini itu diungkapkan orang pasti karena seneng 6,5 jutanya.
bukan karena senang zakatnya. Karena banyak orang yang pertanyaan begini, Bu Diah, kalau uang kita itu sudah mencapai nisab, hitungan zakat itu neto apa bruto? Nah, setelah uangnya banyak neto apa bruto? Yang dijakati ya jelas bruto, neto udah habis, ya kan? Kenapa bertanya begitu? Karena punya cicilan mobil, cicilan rumah, anaknya pengen beli mobil dan sebagainya. Kalau dihitung-hitung aslinya uang saya tidak segitu gitu. Kalau orang hanya menginginkan 6,5 juta, pikiran dia agar bisa zakat, tetapi dia mau uangnya seberapapun dia punya uang, sulit baginya untuk zakat. Menjadi tidak suci, menjadi tidak produktif. Maka Allah pun memberikan cara. Bagaimana menyempurnakan? Ya bagaimana menyempurnakan? Tentu saja orang-orang yang memahami bagaimana yang diistimewakan oleh Allah. Ketika uang kita itu belum sampai pada nisab untuk bisa zakat, maka Allah perintahkan kita digembirakan dengan infak dan sedekah. Gembira, segembira kita itu beli es krim, beli pizza, beli burger, ya. Infak, sedekah, segembira itu. Maka Allah akan sampaikan kita karena Allah kemudian melihat orang ini bisa dipercaya, dititipi duit. Gitu. Itu pernah terjadi ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengerti bahwa ketika orang itu berzakat itu ditandai dari langit bahwa tempat ini akan diberkahkan, dilipat gandakan. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa orang ini adalah orang yang tanggung jawab, orang yang akan bisa memproduktifkan harta dengan kebaikan yang banyak. Karena rakyatnya belum bisa zakat, maka Umar bin Abdul Aziz ya mengikuti cara-cara yang diperintahkan oleh Allah. Digembirakan, disemangatkan, didorong rakyatnya untuk suka infak dan sedekah. 3 tahun kemudian tidak ada satupun orang yang bisa diberi zakat. Allah makmurkan rezekinya, dibuka dari bumi dan diturunkan dari langit. Mereka-mereka adalah orang yang diistimewakan. Mereka-mereka yang melakukan dengan kegembiraan, maka mendapatkan balasan yang lebih dari yang dia bayangkan. Dan Allah kan akan mempercayakan padanya. Haji. Demikian juga begitu. Tadi sudah saya katakan, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi di dunia ini. Jangan dikira, wah kuwi bejo tuh kaya entuk. Kita itu kepengen haji, belinya Indomilk. Ya. Atau Indomie, karena apa? Hadiahnya haji. Ya. Itu enggak dapatnya mangkok, ya kan? Itu mangkok yang gambar itu apa? Ayam itu ya. Ada dapat ini, ada dapat payung, ya. Nah, ya karena tadi caranya kalau kita kepengen berhaji, maka kita disuruh berpikir mengistimewakan korban. Ya. Nah, coba tuh. Kan banyak sekali beredar di media. Ada seorang ibu yang pemulung. Itu korbannya sapi, ya. Sapi sendirian, tidak 7 orang sapi. Karena dia pengen mendapatkan bagian kebaikan yang banyak. Sama-sama hidup susah di dunia. Dia menginginkan pada kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang sangat baik. Dan Dzulhijjah, ya. Kalau kita belum bisa berhaji, kemudian kita berkorban, maka Allah memberikan ya kebaikan yang tidak terhitung. Saya sangat suka pada Dzulhijjah. Kenapa? Karena kita bisa mengirimkan kebaikan yang banyak. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan rezeki kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang baik. Dia orang baik, dia produktif dan kebaikan, tapi memang belum mendapatkan ketetapan ke sana. Maka kemudian kita ambil bebannya yang harusnya, kemudian berkorban, kemudian kita kirim korban agar berkorban, agar mendapatkan kebaikan yang banyak. Itu bagian sangat besar. Kita akan dibebaskan beban kita fid dunya wal akhirah. Ya. Nah, tadi karakter itu jangan sampai tertinggal. Karena karakter inilah yang bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Bisa ya menjadikan bagian-bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Mempunyai loncatan-loncatan. Tidak sekedar, oh, alhamdulillah sekarang sudah punya mobil, kemudian dapat mobil, belum tentu.
hal-hal yang bentuknya dunia itu akan diserahkan Allah kepada kita. Apakah nanti akan membelokkan kita atau memberkahkan kita? Benar kata orang, ya tergantung, makanya digunakan yang baik. Bertahan pada bagian-bagian dunia itu tidak gampang ya, karena memang setiap hari ya setan itu ya, lihat ini, amal yang tertinggi itu amal yang dilakukan dengan gembira dan penuh kecintaan. Dan setan pun mempunyai program yang sama. Iklan setan, hidup yang penting happy. Tetapi orang yang hidup karena happy dunia ya, orang yang hidup dengan gembira itu maksudnya tidak mudah marah, tidak mudah sedih, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah terbebani. Namun iklan setan hidup yang penting happy, kalau tidak happy dia marah. Kalau lihat orang lain kemudian lebih happy, dia rasanya tertekan. Dhajikun khorja, sempit dadanya, nyesek. Kok bisa ya? Padahal dalam bahasa Allah ya banyak sekali orang-orang biasa, sing ora pinter ya kemudian oleh Allah diberikan kekuasaan. Ya. Padahal ya ora pinter kan gitu. Nah apa? Kehendak Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah untuk itu hati-hati. Ya. Pakai cara yang ditetapkan oleh Allah. Kalau tidak maka kita juga akan terbelok kemana-mana. Ya. Yang terakhir puasa. Puasa. Ya. Rukun Islam itu, puasa itu adalah aktivitas atau ibadah yang bisa menjaga jalan-jalan kebaikan. Kenapa? Karena kita menahan diri dari segala sesuatu yang bahkan dibolehkan. Penjagaan terhadap jalan kebaikan itu agar sampai kepada jalan-jalan kemuliaan. Ya. Karena jalan-jalan kemuliaan itu akan membawa, ya, jalan-jalan kemuliaan itu akan membawa proses kehidupan seseorang itu menjadi luar biasa ya. Misalnya begini, jalan. Jadi yang namanya orang dimuliakan itu kalau dalam bahasa ayatnya mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Semua jalannya itu akan mengangkat derajatnya, menutup kesalahannya, tambah orang melihat kebaikan-kebaikan yang banyak, dan dia akan diberikan rezeki yang mulia dengan cara yang sangat menyenangkan. Ambil contoh begini, jalan-jalan kemuliaan. Kita tuh ke tempat orang, ya. Oleh-olehnya ya sederhana aja, oleh-oleh donat, ya. Ya lihat donat yang enak, yang bagus. Sampai di tempat orangnya itu cucunya sedang nangis karena kepingin donat. Oh itu pahalanya jadi besar sekali ya. Pahalanya jadi besar sekali. Makanya kita itu kadang-kadang kalau orang itu tidak pernah memikirkan kebaikan, tidak pernah menyempurnakan kebaikan gitu ya. Itu ketika dia berpikir untuk orang lain, wah dia tidak begitu serius ya. Misalnya mau pergi kemana oleh-oleh, ya pokoknya yang penting oleh-oleh ya. Dia mau apa ndak ya mesti dia terima kasih wong dioleh-oleh ya gratis ya, ndak usah macam-macam gitu ya. Tapi ketika dia membeli untuk dirinya itu milihnya itu muter gitu ya, seharian kadang-kadang nggak dapat, sange semua nggak cocok ya. Nah itu tadi ketika kemudian orang itu perhatian pada dirinya itu lebih ya, bahkan sampai mengesampingkan hal yang diperintahkan, maka tidak akan dia dapat ya, kecuali kesengsaraan ya, hal-hal yang membuat hatinya itu tertekan, terhimpit. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, berhati-hatilah ya. Berhati-hatilah terhadap jiwa. Perhatikan jalan-jalan pembersihannya dan jangan dikotori ya, karena akan menjadi rugi. Rugi itu sudah berbuat banyak, waktunya habis tidak dapat apa-apa. Rugi ya, berkurang banyak hal-hal yang dilakukan. Tadi makanya sampai dikatakan di Ibnu Qayyim itu mengatakan kalau ada orang yang melaksanakan segala sesuatu itu tidak memperhatikan cara-cara yang ditetapkan oleh Allah, itu sama dengan musafir yang pergi membawa bekal pasir ya. Semakin panjang perjalanannya dia akan merasa tambah berat dan terbebani. Untuk itu fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita dimasukkan menjadi orang yang berhati-hati ya,
Sehingga penjagaan kita terhadap jiwa itu akan memelihara semangat kita ya untuk terus berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita tutup ya bincang-bincang kita. Insya Allah kita lanjutkan bincang-bincang kita terhadap meluruskan niat yang kedua, yaitu hidup dengan jujur ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, kesehatan ya, dan berbagai hal yang memudahkan kita untuk bertemu kembali. Mari ibu-ibu kita tutup bincang kita kali ini dengan doa. Ilaha diniyah wa firidailah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inni nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mirabbik wa la takunanna minal mumtarin. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.